Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tahun 2025 ya, dikarenakan dengan struktur birokrasi yang baru, oleh karena itu PMM ini akan atau sudah bertransformasi menjadi ruang GTK, di mana untuk pengelolaan kinerja itu kita sekarang namanya di ruang GTK. Baik Bapak Ibu, untuk pengelolaan kinerja yang terintegrasi dengan BKN, kita akan mulai untuk pengisian rencana RHK-nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu simak video ini sampai selesai. Nah, Bapak Ibu, ini laman ya pengelolaan kinerja, di mana pengelolaan kinerja tahun ini itu cukup satu kali dalam satu tahun. Yang sebelumnya itu dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Nah, untuk tahun 2025 itu hanya 1 kali. Kemudian tidak ada dokumen yang diunggah seperti RPP, kemudian sertifikat itu tidak diunggah. Kemudian juga tidak berbasis poin, sehingga ini diharapkan akan menjadi kemudahan bagi Bapak Ibu. Nah, untuk alamatnya Bapak Ibu bisa di searching di Google. Nah, di sini guru kemdikbud.go.id. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah memiliki akun Belajar ID ya. Nah, silakan masuk Bapak Ibu dengan akun Bapak Ibu masing-masing. Kita sekarang akan buat rencananya. Nah, di sini mulai dari pelatihan mandiri, komunitas dan sebagainya itu ada di ruang GTK. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk pengelolaan kinerja itu ada di mana? Di sini ada di sini pengelolaan kinerja ya. Bahkan di sini ada fitur-fitur untuk karir, seleksi kepala sekolah dan refleksi ya. Kemudian inspirasi pembelajaran, kemudian dokumen-dokumen rujukan yang lainnya. Ini menggunakan akun Belajar ID. Nah, Bapak Ibu, kita coba mulai ya dengan pengelolaan kinerja, di mana untuk perencanaannya dilaksanakan hari ini mudah-mudahan bisa selesai. Kemudian pelaksanaan dimulai dari bulan ini sampai penilaian kinerja yang akan dilaksanakan kurang lebih 1 tahun 2025 ya. Nah, ini pengelolaan kinerja. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya. Cuman di sini Bapak Ibu sebelumnya jangan lupa berganti periode ya. Nah, awalnya kalau kemarin di sini ya Bapak Ibu coba ganti menjadi periode Januari Desember 2025. Kemudian dipilih. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana cara melakukan perencanaannya? Nah, di sini di guru klik sebagai pegawai. Nah, seharusnya di sini dilaksanakan di bulan Januari, tetapi tidak apa-apa karena ini dilakukan selama 1 tahun. Ya, jadi Bapak Ibu bisa memulai ya untuk perencanaan kinerja mulai dari hari ini. Klik mulai. Nah, di sini konfirmasi ya. Nama, kemudian NIK-nya, kemudian jenis kepegawaiannya, kemudian jabatan, kemudian satmikalnya atau satuan pendidikan induknya dicek, kemudian klik lengkapi data diri. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal pilih jenjangnya, apakah Bapak Ibu ahli pertama, muda, madya dan utama. Silakan Bapak Ibu pilih, kemudian simpan. Nah, setelah itu klik data sudah sesuai. Nah, kalau sudah sesuai dicek lagi, kemudian klik data sudah benar. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada tugas pokok Bapak Ibu ya, sama dengan di kinerja di TRK
bahwa tugas guru itu ada 5 ya: merencanakan pembelajaran, kemudian membimbing, melaksanakan, menilai, dan juga melaksanakan tugas tambahan. Yang ini kalau ini sifatnya opsional ya bagi Bapak Ibu yang memiliki tugas tambahan. Contohnya sebagai wali kelas, kemudian sebagai wakasek, sebagai ketua prodi dan sebagainya. Nah, contoh ini saya di sini sebagai wali kelas. Pilih Bapak Ibu wali kelas. Nah, kepala perpustakaan, cari di sini. Nah, wali kelas gitu. Nah, itu minimal ya. Nah, pembina eskul juga sama, ada pengurus eskul, kemudian wali kelas nih ada. Ya, kebetulan saya di sini mendapatkan tugas tambahan sebagai ini ya Bapak Ibu, pelaksanaan tugas tambahan sebagai bengkel unit produksi ya, di sini Bapak Ibu. Nah, klik ke praktik kinerja. Ya, sebenarnya Bapak Ibu bisa simpan draft terlebih dahulu. Ya, nanti kita lanjutkan kembali. Nah, selanjutnya ke praktik kinerja. Nah, Bapak Ibu, ini kita akan bagi ya di sini sesuai dengan rapot pendidikan bahwa di sini kita akan bagi, nanti pembagiannya akan diberikan oleh tim kurikulum mana saja Bapak Ibu yang masuk di dalam dimensi-dimensi ini. Apakah penerapan disiplin positif, keteraturan kelas, kemudian umpan balik konstruktif, kemudian perhatian dan kepedulian, ekspektasi pada peserta didik, kemudian aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, dan instruksi yang adaptif nanti akan diberikan. Contoh, di sini saya akan memilih suasana keteraturan kelas ya, sesuai dengan pembagian yang diberikan. Kemudian di sini ke pengembangan kompetensi. Nah, di sini Bapak Ibu silakan mau mengembangkan kompetensi yang mana ya. Ini tanpa ada sertifikat. Ya, contoh saya akan memilih pengembangan kompetensi tentang ini ya, kurikulum ya, dan cara penggunaannya karena memang berada di tugas tambahan di kurikulum. Nah, contoh di sini ya, ataupun bisa yang lainnya ya, orientasi pada peserta didik. Nah, ini saya tadi yang kurikulum ya. Nah, ini. Nah, silakan ke perilaku. Nah, ini seperti yang kemarin, Bapak Ibu bagaimana menunjukkan perilaku kerja untuk berorientasi pelayanan. Contoh, saya akan memilih ini ya, memahami kebutuhan peserta didik. Kemudian ini saya akan bisa menyelesaikan keluhan peserta didik ya dengan konstruktif. Sebenarnya Bapak Ibu bisa memilih ya di antara yang ini. Kemudian ini saya akuntabel. Nah, ini saya tidak akan menyalahgunakan kewenangan jabatan demi keuntungan pribadi. Kemudian ini di sininya saya tidak akan mengambil keputusan dengan objektif pada saat terjadi kepentingan ataupun yang ini. Kemudian kompeten, bagaimana Bapak Ibu menunjukkan penguasaan kompetensi. Kemudian menunjukkan kompetensi dalam bekerja. Kemudian harmonis, silakan Bapak Ibu bisa menghargai ataupun yang lainnya. Saya di sini menghormati gagasan yang disampaikan orang lain. Kemudian loyal, di sini saya memilih menjaga nama baik satuan pendidikan. Nah, perilakunya saya akan berperilaku untuk melindungi nama citra satuan pendidikan. Adaptifnya juga sama, menyesuaikan diri ya. Kemudian bagaimana saya dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Atau di sini ya. Kemudian kolaboratif, saya akan memberikan kesempatan atau bekerja secara terbuka atau menggerakkan pemanfaatan sumber daya. Nah, ini saya memilih ini ya. Kemudian di sini akan mengoptimalkan sumber daya satuan pendidikan. Nah, ini sebenarnya ini opsional Bapak Ibu ya, mau memilih yang mana.
Nah, selanjutnya kerangkuman. Nah, ini bisa dicek kembali. Kemudian ajukan. Nah, ini bisa diajukan ataupun simpan draft. Nah, kemudian ini diajukan, klik ajukan. Sudah Bapak Ibu, itu adalah langkah-langkah untuk perencanaan kinerja di tahun 2025. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa selesai ya hari ini ya tepat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.